Hai guys, jadi kita hari ini mau main-main jalan-jalan ke daerah Kota Gede. Sekarang kita lagi di situs Warung Boto. Nah, kalian penasaran gak sih kayak ini tuh ceritanya tentang apa? Kayak setiap situs tuh kan biasanya punya cerita. Ada kita tuh mau mendalami cerita di Warung Boto. Sekarang ini panas banget BTW jam 12. Lokasi dan latar belakang sejarah Pesanggrahan Rejowinangun. Pesanggrahan Rejowinangun terletak di antara Kelurahan Rejowinangun dan Kelurahan Warung Boto, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif, situs ini memiliki koordinat geografis pada 7 derajat 48 lintang selatan dan 110 derajat 23 bujur timur. Secara historis, Pesanggrahan ini merupakan salah satu dari beberapa tempat peristirahatan yang dibangun oleh keluarga Keraton Yogyakarta. Pembangunannya dimulai pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I dan dilanjutkan oleh Sultan Hamengkubuwono II. Pesanggrahan ini berfungsi sebagai tempat peristirahatan sekaligus area rekreasi bagi keluarga kerajaan dan kerabatnya, serta memiliki fungsi religius dengan keberadaan kolam dan sistem pengairan yang kompleks. Jadi guys, situs Warung Boto itu yang sebelah utaranya ada makam. Itu ada makam keluarga Prawiro Permaden. Selanjutnya ada struktur arsitektur dan komponen bangunan. Situs Warung Boto terbagi menjadi dua bagian utama yang terletak di sisi barat dan timur Sungai Gajah Wong. Di bagian barat, bangunan di sisi barat lebih kecil dibandingkan dengan bagian timur, namun masih menyimpan struktur penting seperti sisa-sisa bangunan berdinding tebal dari batu bata. Di bagian ini terdapat dua kolam, satu berbentuk bulat dan yang lain berbentuk persegi panjang yang dahulu berfungsi sebagai tempat pemandian. Kolam-kolam ini saling terhubung dengan sistem saluran air yang memungkinkan pengaliran air secara alami dari sungai terdekat. Selain kolam, terdapat bangunan berbentuk ruang persegi panjang yang kemungkinan digunakan untuk tempat beristirahat. Selanjutnya di bagian timur lebih luas dan memiliki struktur arsitektur yang lebih lengkap. Bangunan utama berbentuk persegi panjang dan dikelilingi oleh beberapa ruangan yang saling terhubung. Pada bagian tengah terdapat kolam yang dikelilingi oleh dinding tinggi serta akses tangga menuju air. Fungsi utama kolam ini diduga sebagai tempat pemandian dan aktivitas ritual keluarga kerajaan. Di sisi lain, terdapat struktur berupa tangga yang mengarah ke jalan utama, menandakan adanya koneksi antara pesanggrahan dengan jaringan jalanan di masa lalu. Fungsi dan peran pesanggrahan. Pesanggrahan Rejowinangun memiliki beberapa fungsi utama dalam kehidupan kerajaan pada masa lalu. Antara lain, yang pertama, sebagai tempat peristirahatan, digunakan oleh kerajaan dan kerabat untuk beristirahat dari aktivitas di dalam keraton. Yang kedua, sebagai tempat rekreasi, taman, kolam, dan lanskap alami memberikan suasana nyaman bagi penghuninya untuk bersantai. Yang ketiga, sebagai fasilitas religius, keberadaan kolam dan sistem pengairan yang rapi menunjukkan bahwa tempat ini juga digunakan untuk keperluan spiritual seperti meditasi dan pembersihan diri. Yang terakhir, sebagai bagian dari sistem pengairan, pesanggrahan ini terhubung dengan Sungai Gajah Wong yang berperan dalam irigasi dan suplai air untuk keperluan domestik maupun pertanian di sekitar kawasan tersebut. Penelitian dan pemugaran situs. Penelitian terhadap Pesanggrahan Rejowinangun telah dilakukan sejak masa kolonial Belanda pada tahun 1930-an. Studi awal dilakukan oleh seorang arkeolog bernama Koeding Heusel yang mendokumentasikan kondisi bangunan pada saat itu. Setelah kemerdekaan, penelitian lanjutan dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007 untuk mengidentifikasi struktur yang masih tersisa serta merencanakan upaya pelestarian.
Pemugaran besar-besaran dilakukan pada tahun 2016 yang melibatkan perbaikan struktur bangunan, restorasi kolam, dan penataan ulang lanskap di sekitar area situs. Upaya ini bertujuan untuk mempertahankan keaslian arsitektur pesanggerahan sekaligus menjadikannya sebagai destinasi wisata sejarah yang edukatif bagi masyarakat. Keunikan dan nilai historis. Situs Warung Boto merupakan bagian dari sistem pesanggerahan Kerajaan Yogyakarta yang mencakup beberapa lokasi penting lainnya, seperti Pesanggerahan Ambarukmo yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan dan memiliki fasilitas taman serta kolam air. Pesanggerahan Taman Sari, tempat rekreasi dan fasilitas air yang lebih kompleks, digunakan sebagai sarana meditasi dan perlindungan dari serangan musuh. Pesanggerahan Krapyak digunakan untuk berburu dan kegiatan luar ruang lainnya oleh sultan dan kerabat kerajaan. Arsitektur situs Warung Boto menunjukkan keahlian teknik bangunan pada masa kerajaan Mataram Islam dengan penggunaan material batu bata tebal, sistem irigasi yang canggih, serta tata ruang yang mengutamakan kenyamanan dan fungsi. Kini dan pemanfaatan situs Warung Boto. Saat ini situs Warung Boto telah menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di Yogyakarta yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Area ini sering digunakan sebagai lokasi fotografi karena keindahan arsitektur klasiknya. Pemerintah daerah terus melakukan perawatan rutin untuk menjaga kelestarian situs dan meningkatkan fasilitas bagi pengunjung. Nogobondo. Pintunya dari sana ke sana. Terus itu sana itu ada patung pohon-pohon itu. Patung naga, patung burung. Kalau burung Garuda. Kayak yang di itu ya? Manuk beri. Di Siluman, nanti ke Siluman aja. Buat Siluman masih mengalir airnya. Terus kolam itu yang atas itu musola. Paling atas sana? Iya, paling atas. Air keluar dari situ, ya kan? Sekitar tahun 90 udah mati ke sini, buat mandi terus ke sana lagi. Jadi naik itu sana itu musola. Yang depan ini? Iya itu. Dilihat nanti dalamnya kan musola persis. Iya. Dengan naik dilihat atau dari samping. Oh iya musola gimana ini. Terus itu sama loh, sama-sama. Iya. Terus jadi gini dari depan bangunan utama. Pasti sayap utama. Tempat utama. Dari sana aja kelihatan. Terus itu fungsinya itu mengintai musuh. Oh ini dulu sempat jadi tempat benteng kan? Ya, iya. Ini kamar. Terus yang sebelah sana itu ada dua tempat itu untuk penjagaan, kalau Jawanya munyu-munyu. Yang mana? Ruangan itu jaga penjagaan. Terus ini kamar-kamarnya. Iya. Terus itu untuk memuntung yang satu untuk memuntung musuh ya. Dua kalinya untuk operating ya. Iya buat kanan kiri. Cuma seperti itu. sultan kan. Habis ya. Kalau mau detailnya ya. Kalau burung aku
Selanjutnya, mari kita menelusuri sejarah di daerah Sendang Seliran, Kota Gede. Jadi, Sendang Seliran itu terdiri atas dua area, yaitu Sendang Kakung untuk yang putra di sebelah barat, terus Sendang Putri buat yang perempuan ada di sebelah selatan. Hal ini tuh dipisahkan dengan tujuan buat memisahkan antara laki-laki dan perempuan ketika bersuci. Terus mata air dari kedua sendang ini juga beda. Sendang Kakung itu tuh berasal dari mata air yang mengalir di bawah makam dan masuk melalui lubang saluran di bawah sendang sebelah utara. Terus kalau yang Sendang Putri bersumber dari mata air dari buah pohon beringin. Di dalam Jogja, bagian makam yaitu Sutono menjelaskan sebenarnya Sendang Seliran memiliki nama Sendang Salira. Salira dalam bahasa Jawa memiliki arti pribadi. Dan sebenarnya namanya itu Salira, bukan Seliran. Jadi kalau Seliran kan Seliran kan identik dengan kata selir. Kalau Salira itu pribadi jelasnya. Soal tahun pembuatan Sendang Seliran, Sutono mengakui tidak tahu pasti. Namun dapat ditelusuri dari pembangunan masjid. Menurutnya sendang ini dibangun antara tahun 1587 pada masa pemerintahan Kanjeng Panembahan Senopati. Kalau yang di Sendang tidak ada tahun pembuatannya. Yang ada masjid itu yang bangunan inti selesai pembangunannya 1601, jelas dia. Jadi masjid ini dibangun 3 raja, 1601, 1645 sampai terakhir dibongkar lagi 1903. Sendang itu kan eranya Kanjeng Panembahan Senopati. Jadi antara tahun 1587 masa-masa pemerintahan Kanjeng Panembahan Senopati ilmunya. Di area sini tuh biasanya dipakai peziarah buat mandi setelah mereka ziarah. Itu ada tempat buat apa? Istirahatnya namanya Bangsal Kencur. Nah, di sini tuh tempat pemandiannya. Jadi kalau buat yang putri, tempat pemandiannya tuh ditutup pakai kayu biar nggak kelihatan kalau lagi mandi. Nah, di sini tuh ada cerita katanya kalau misalnya kalian bisa melihat lele putih itu berarti doa kalian selama kalian berziarah nanti akan dikabulkan. Jadi di sini kalian ini tuh kolamnya lumayan dalam ya. Terus habis itu di situ ada area dupa buat kalau peziarah habis mandi. Terus habis itu mereka meletakkan dupa di situ sebagai bentuk penghormatan. Nah, ini tuh ada berbagai macam ikan, tapi yang menjadi mitos dan melegenda tuh
mitos dan yang paling menglegenda tuh lele besar. Jadi di situ ada lele yang ukurannya gede banget, yaitu lelenya udah berpuluh-puluh tahun. Dalam banget ya. Tapi nggak kelihatan ya sekarang lelenya di mana. Pakai air ini. Ya. Itu nyambung nggak sih? Sama kolam kayak ini. Sekarang kita lihat ke dalam tempat pemandiannya. Ini dia. Jadi tempatnya tuh nyambung, ternyata airnya sama air ikan tadi itu dipakai buat mandi. Nah di sini tuh biasanya dipakai buat mandi para peziarah. Biasanya kok peziarah kan capek ya. Mereka tuh butuh istirahat. Ini. Terus sekarang kita balik ke depan. Sedang ini terletak di sebelah selatan kompleks makam Raja-Raja Mataram Kita Tinggi, tepatnya di sayangan Jagalan Bangutapan Bantul. Konon sedang ini digunakan sebagai tempat bersuci sejak era penyembahan Senopati. Sendang Sembilan merupakan sebuah mata air yang menyerupai kolam pemandian. Abdi dalam Jogja bagian makam, Sutono Dauzan menjelaskan awalnya Sendang Sembilan dibuat dengan tujuan untuk bersuci ketika hendak beribadah ke masjid. Sendang ini dulunya digunakan oleh keluarga Kanjeng Panembahan Senopati beserta istri dan anak-anaknya. Jadi kita udah membahas dua tempat, yaitu Warung Boto dan jadi setelah dari dua tempat itu kan dua-duanya sama-sama tempat pemandian, tapi fungsinya beda. Yang satu Warung Boto sebagai tempat persinggahan para raja, yang satu buat beribadah, buat ziarah. Jadi ya nggak selamanya tempat pemandian tuh tempat buat pemandian raja. Jadi bisa jadi itu tempat ya habis ziarah, itu berziarah, beribadah. Oke. So kita mau jalan-jalan dulu. Bye bye.